Destinasi Zlatan Ibrahimovic selanjutnya Monza. Zlatan Ibrahimovic masih belum mau pensiun. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih akan melanjutkan karir profesionalnya di Liga Italia. Sampai saat ini karir profesionalnya berlanjut di Liga Italia. Ia membela AC Milan dalam 2 musim terakhir. Kontrak Ibrahimovic akan segera habis di akhir musim 2022-2023. Kemungkinan besar Milan enggan memperbarui kontraknya. Selain karena sudah tua, Ibrahimovic rentan cedera. Meski begitu, Ibrahimovic tetap punya peminat. Laporan Sport Mercato menyebutkan Monza siap menampungnya jika hengkang dari Milan. Usut punya usut. Ketertarikan Ibrahimovic pindah ke Monza dipengaruhi oleh 2 orang dalam. Mereka adalah petinggi Monza itu sendiri. 2 orang dalam yang dimaksud adalah Adriano Galliani dan Silvio Berlusconi yang juga punya aset di Milan. Keduanya punya kedekatan personal dengan Ibrahimovic. Oleh karena itu, Galliani dan Berlusconi berencana menarik Ibrahimovic untuk membela Monza di musim depan. Mulai perdalam skuad untuk musim depan, bintang Chelsea ini masuk radar belanja Arsenal. Arsenal sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan gelandang Chelsea Mason Mount pada bursa transfer mendatang. The Gunners menilai posisi playmaker di tim asuhan Mikel Arteta butuh 1 pemain lagi yang setara dengan Martin Odegaard. The Gunners telah menikmati musim yang menggembirakan. Mereka saat ini duduk di posisi kedua di Premier League dan telah memastikan kembali ke Liga Champions setelah 6 tahun absen. Namun, meskipun memimpin klasemen di sebagian besar musim ini, sepertinya mereka akan mengakhiri musim ini tanpa trofi. Terbukti, Odegaard dan kolega memilih untuk memprioritaskan liga di atas kompetisi lain, yang menyebabkan mereka tersingkir lebih awal dari Carabao Cup, Piala FA, dan Liga Eropa. Meskipun klub asal London Utara ini memiliki tim inti yang kuat, opsi pemain cadangan mereka tidak memenuhi standar yang sama. Hal ini memberikan keuntungan bagi sang rival Manchester City dalam perebutan gelar juara, mengingat mereka memiliki skuad inti dan pelapis sama baiknya. Oleh karena itu, Arsenal akan berusaha untuk memperkuat diri di musim panas. Menurut David Ornstein dari Athletic, playmaker Chelsea Mason Mount diminati oleh The Gunners. Kontrak Mount akan berakhir pada 2024 dan negosiasi mengenai pembaruan telah terhenti. Hal ini membuat masa depannya di Stamford Bridge diragukan. Dengan klub mungkin akan menjualnya selagi ia masih memiliki nilai jual. Dilema menyerang Harry Kane, pilih bertahan atau pergi. Striker andalan Spurs Harry Kane sedang diserang dilema terkait masa depannya. Kane dihadapkan pilihan untuk bertahan di Spurs atau pindah ke tim lain di bursa transfer musim panas mendatang. Dilema Kane hadir setelah banyak orang menyarankan penyerang timnas Inggris tersebut untuk pergi dari Spurs. Bukan tanpa alasan, orang-orang tersebut menyarankan Kane untuk hengkang demi meraih trofi perdana sepanjang karirnya. Salah satu orang tersebut adalah mantan pemain Spurs Frederick Kanaute yang menyarankan Kane untuk pergi. Kanaute melihat musim panas mendatang sebagai momentum pas bagi Kane untuk pergi mencari tim baru. Meskipun begitu, Kanaute memahami bahwa Kane pasti akan kebingungan menentukan nasibnya tersebut. Saya pikir dia akan sedikit berkonflik dalam pemilihan berikutnya yang harus dia buat. Terang Kanaute dikutip dari FotMob. Suporternya gelar demo pada Messi dan Neymar. Ini reaksi Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain menyatakan mereka mengecam tindakan sebagian suporternya yang menggelar aksi demo yang ditunjukkan pada Lionel Messi dan Neymar. Aksi demo tersebut digelar pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Ratusan suporter Ultras berkumpul di halaman markas besar Paris Saint-Germain. Mereka mengutarakan rasa kekecewaannya pada Messi, sebab tersebar kabar bahwa La Pulga tak akan memperpanjang masa kerjanya di Paris Saint-Germain. Mereka kemudian meneriakkan cancel yang bernada ofensif pada Messi. Selain itu, mereka juga menyenggol Neymar plus Marco Verratti.
Pihak Paris Saint-Germain tak tinggal diam. Mereka berusaha memberikan dukungan pada Lionel Messi, Neymar, dan Marco Verratti. Mereka juga mengecam aksi yang dilakukan oleh para supporter Ultras tersebut. Paris Saint-Germain menilai aksi para supporter itu kelewat batas. Pihak Paris Saint-Germain sendiri sebelumnya sempat geger dengan Lionel Messi. Hal ini berkaitan dengan kunjungan Messi ke Arab Saudi. Paris Saint-Germain disebut kecewa dengan aksi Messi yang pergi ke Arab Saudi tanpa meminta izin lebih dahulu pada klub. Mereka akhirnya menjatuhkan sanksi pada La Pulga. Messi pun kena skorsing 2 pekan. Ia tak boleh berlatih dan tentu saja bermain untuk Paris Saint-Germain dalam kurun waktu tersebut. Paris Saint-Germain juga memberikan sanksi finansial. Mereka tak akan membayarkan gaji Messi selama 2 pekan. Jika Harry Kane datang, Manchester United pakai formasi 2 penyerang. Manchester United masih terus mengupayakan kedatangan Harry Kane ke Old Trafford. Jika berhasil mendapatkan penyerang Tottenham itu, Manchester United berpotensi mengalami perubahan formasi dasar. Sejak ditangani Erik ten Hag pada awal musim 2022-2023, Manchester United cenderung bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ya, hanya ada satu penyerang tengah yang dipasang. Bukan tidak mungkin formasi dasar Manchester United akan berubah di musim depan. Dari yang hanya pakai satu penyerang jadi 2 penyerang tengah. Menurut laporan The Telegraph, kemungkinan itu mencuat karena Kane kemungkinan akan diduetkan dengan Marcus Rashford. 2 pemain ini bisa ditempatkan sebagai ujung tombak tim. Harus diakui bahwa bermain dengan 2 penyerang bukan hal yang biasa bagi Manchester United. Selain formasi 4-4-2 milik Sir Alex Ferguson dan 3-5-2 milik Louis van Gaal, Manchester United cenderung bermain dengan 1 penyerang. Bahkan saat ada Anthony Martial dan Cristiano Ronaldo, Manchester United tetap memainkan 1 penyerang, yang berarti harus ada 1 penyerang yang istirahat di bangku cadangan. Inter Miami opsi paling masuk akal untuk kelanjutan karir Lionel Messi. Lionel Messi bakal jadi objek rebutan 3 tim di musim panas 2023. Setelah sebelumnya dilaporkan Barcelona dan Al Hilal tertarik memboyongnya, kini Inter Miami turut menantang 2 tim tersebut. Kepergian Messi dari Paris Saint-Germain sendiri sudah bisa dipastikan. Begitu musim 2022-2023 berakhir, pemain berusia 35 tahun itu akan bebas transfer. Kondisi seperti itu memungkinkan para peminat mendatangkan Messi tanpa sepeser pun biaya transfer. Satu-satunya yang harus dipikirkan ketiga tim itu adalah gaji untuk sang pemain. Barcelona yang kabarnya kesulitan menawarkan gaji tinggi, disaingi oleh Al Hilal yang siap memberinya gaji berkali-kali lipat lebih besar bahkan dari Cristiano Ronaldo. The Times melaporkan, Inter Miami juga tetap akan ikut bersaing, walaupun tidak bisa menyaingi Al Hilal dari segi gaji dan Barcelona dari segi memori. Inter Miami justru bisa jadi opsi yang paling masuk akal. Ketika 2 tim, Barcelona dengan memorinya dan Al Hilal dengan uangnya, punya kelemahan untuk mendatangkan Messi, tidak dengan Inter Miami. Inter Miami bisa menawarkan gaji besar, setidaknya lebih besar dari Barcelona. Dari segi tempat tinggal pun, Amerika Serikat jauh lebih disukai keluarga Messi daripada Arab Saudi. 2 faktor itu sebenarnya sudah menunjukkan Inter Miami jadi opsi yang paling masuk akal. Laporan yang sama menyebutkan, Inter Miami sudah mulai pembicaraan lagi dengan Messi agar kepindahannya bisa dipastikan. Kalah tinggi 19 cm, Anthony tendang gelut dengan Lewis Dunk. Anthony terlibat friksi dengan Lewis Dunk ketika Manchester United berjumpa Brighton. Walau kalah tinggi, Anthony menunjukkan nyali yang cukup tinggi untuk berduel dengan Dunk. United memainkan laga tunda pekan ke-28 Premier League melawan Brighton pada Jumat, 5 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat.
Pada duel di Amex Stadium tersebut, pasukan Erik ten Hag kalah dengan skor 1-0. United hampir mendapat 1 poin dari lawatan ke markas Brighton. Namun pada menit-menit akhir, Luke Shaw melakukan handball dan Brighton mendapat penalti. Alexis Mac Allister lalu mencetak gol dari titik putih. Hasil yang tidak menguntungkan bagi Setan Merah. Masih berada di posisi keempat klasemen Premier League, United hanya unggul 4 poin dari Liverpool.